Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Apa kabar adik-adik semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, tetap di rumah aja. Apabila mau keluar rumah dalam hal yang sangat penting, tetap menggunakan masker, tetap cuci tangan dengan sabun tentunya, dan kalau setelah berpergian jangan lupa langsung untuk mandi. Dan satu lagi, tetap jaga jarak. Oke, untuk materi pengantar kuliah online kita pada kali ini adalah mengenai tentang hijrah ke bank syariah. Hijrah itu artinya berpindah dari yang belum baik menuju yang akan baik. Nah, ngerti ya? Dari yang belum baik menuju yang akan baik. Jadi hijrah itu move, ada pergerakan, ada ya tidak stay. Jadi hijrah itu saya akan berubah. Berubahnya itu harus ada pergerakannya, bukan stay di tempat. Lanjut. Nah, ini asumsi di masyarakat. Semua bank sama saya, mau itu bank syariah, kayak mau itu bank konven, kayak mau itu bank A, B, C, sama aja. Kalau minjam duit pasti balikinnya lebih besar. Kalau nabung pasti ada biaya administrasi lah dan lain-lain. Nah, ini yang menyebabkan asumsi ini menjadi aset bank syariah hanya berkutat di 5, sekian persen. Sekarang 5,85% per September 2015. Padahal sudah berapa puluh tahun ya bank syariah? Hampir 30 tahun. Sementara masyarakat Indonesia yang beragama Islam ada 87,18%. Kemana? Kalau kita pikirkan bersama ya. Seterusnya, bank syariah mahal. Kalau di bank ini biaya administrasinya nggak ada. Kalau biaya ini, kalau biaya ini. Kalau bank yang ini lebih mudah. Kalau bank yang ini ada ininya. Sebenarnya kita harus sadar kalau sebuah perusahaan itu semakin besar, maka bisa memberikan harga yang semakin murah. Wong bank syariahnya belum besar, siapa yang besarin? Kita, bukan orang lain. Kita sendiri yang harus membesarkan. Misalnya kita menabung di bank syariah, kita ajak ayah ibu kita ajak adik kakak kita ajak keluarga kita ajak tetangga-tetangga kita. Semakin banyak bank syariah semakin besar, makanya harganya nanti bisa menjadi murah. Dan syariah itu bukan patokannya mahal atau murah. Misalnya nih, ada kita membeli sikat gigi yang terbuat dari bulu babi, dan yang kedua sikat gigi yang terbuat dari bulu sapi. Pertama yang dari bulu babi harganya 5.000, dan yang dari bulu sapi harganya 10.000. Pasti kita beli yang dari bulu sapi karena jelas. Nah, ini yang harus kita jelaskan ke masyarakat bahwa bank syariah itu bla 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 begini. Harus kita cerahkan. Jangan menyerah. Lanjut, masih bingung? Nah, bank syariah itu, prinsip bank syariah itu ada 5. Mungkin adik-adik paham, hanya membiayai kegiatan halal. Yang haram enggak. Perhotelan tidak bisa dibiayai bank syariah karena belum jelas kegiatan bisnisnya di situ, kecuali hotel syariah. Bebas dari hal meragukan. Misalnya meragukannya goror itu nggak jelas. Misalnya ada si A menjual tanah ke si B. Saya jual tanah 4 tumbuk jauh di sana, harganya 15 juta per tumbuk. Tunjukin dulu tanahnya di mana. Terus bebas dari bunga. Nah, ini kita bahas nanti ayat tentang riba. Terus bebas dari perjudian. Nggak ada adu nasib di bank syariah itu. Kalau kita nabung, bank syariah mengelolanya, kita dapat bagi hasil,
sesuai dengan hasil yang diusahakan. Kalau kita mendapat pembiayaan, kita kelola pembiayaan itu, katakanlah kita kerjasama dengan bank syariah, kita kelola uangnya, kita buat usaha, keuntungannya nanti kita bagi sesuai kesepakatan. Dan yang terakhir, bebas dari hal yang rusak. Misalnya membiayai penjualan narkoba gitu ya, itu merusak. Khamar merusak, prostitusi merusak. Nggak bisa kalau di bank syariah. Terus, nah ini dia, kita bahas tentang riba. Nah, riba ini kebiasaan yang sudah mendarah daging sejak zaman sebelum Rasulullah. Sebelum Rasulullah sudah mendarah daging. Bahkan saat zaman Rasulullah juga ini masih mendarah daging. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat tentang pengharaman riba secara bertahap. Bertahap riba itu diturunkan. Artinya tidak langsung plek haram, nggak boleh. ABC nggak boleh. Nggak gitu. Nah, yang pertama ini menjelaskan riba itu bertambah di sisi kita. Misalnya kita pinjamkan uang ke teman 100.000 dalam waktu seminggu, dia bayar 125.000. 25.000 kan nambah ke kita. Tapi di sisi Allah itu tidak bertambah. Tapi apabila kita punya uang 100.000, kita zakatkan atau kita sedekahkan 25.000, itu berkurang memang di sisi kita. Tapi di sisi Allah, itulah yang mendapat pahala yang berlipat ganda. Ayatnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ataitum min ribal yarbu fi amwalin nasi fala yarbu 'indallah wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallahi fa ulaika humul mud'ifun. Shadaqallahul azim. Adik-adik yang semester 6, semester 2, bolehlah untuk menghafal-hafal ayat tentang riba ini, karena ini dasar untuk sejarah pengharaman riba itu sendiri. Ayat selanjutnya. Nah, di sini Allah menjelaskan bahwa Allah menggambarkan bahwa di zaman Yahudi itu riba itu telah diharamkan, tetapi mereka tidak mendengar apa yang dikatakan oleh Allah, dan Allah membalasnya dengan siksa yang pedih. Ini untuk kaum Yahudi. Allah belum mengharamkan waktu itu ribanya. Allah hanya menceritakan. Kalau bahasa sekarang flashback. Ayatnya begini bunyinya. Bismillahirrahmanirrahim. فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. Shadaqallahul azim. Ayat selanjutnya. Riba itu diharamkan kalau berlipat ganda. Misalnya gini, kita meminjamkan uang ke teman kita sebesar 20.000. Dalam waktu 5 hari harus bayar 40.000. Kalau nggak kebayar 5 hari, dalam waktu 10 hari bertambah menjadi 80.000. Nah, itu berlipat ganda, berlipat terus. Nah, itu nggak boleh. Baru itu yang nggak boleh. Kalau riba yang lain, misalnya kita minjamkan uang ke teman 20.000, bayar 40.000 sampai kapanpun 40.000, itu masih boleh waktu itu. Ayatnya begini bunyinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun.
Shadaqallahul azim. Nah, ini ayat langganan nih pas ujian komprehensif. Karena ayatnya pendek. Nah, biasanya saya kalau ujian komprehensif, saya nggak mau potongan ayat. Saya maunya ayat satu full satu ayat. Nah, seterusnya ayat terakhir yang diturunkan oleh Allah. Nah, di sini tegas baru Allah mengharamkan riba itu. Ayatnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها khalidun. Kalau orang yang makan riba itu seperti kemasukan setan karena penyakit gila. Kenapa? Karena ya contohnya ya seperti rentenir gitu. Terus dapat uang terus jadi dia semakin gila. Nah, di sini juga Allah menjelaskan qalu innamal bai'u mithlur riba wa halallahu al-bai'a harrama riba. Qalu innamal bai'u mithlur riba. Jual beli itu sama saja dengan riba. Kata orang-orang waktu itu yang melaksanakan riba itu, sama aja Bank Syariah dengan Bank Konven, sama aja jual beli dengan riba, nggak ada bedanya. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat selanjutnya, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Artinya saat itu Allah telah mengharamkan riba itu. Hilangkanlah riba itu dari muka bumi ini. Yang disuburkan sedekah. Siapa yang dalam tetap kekafiran, Allah tidak menyukainya. Ayat selanjutnya, innal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa aqamus salata wa atawuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Allah menyuruh kita mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan jangan khawatir kalau kita nggak melakukan riba nanti nggak untung, nanti nggak banyak untungnya, karena Allah telah memberkati ataupun memberkahi jual beli itu. Ya tadi Allahul bai'a haramar riba. Nah, ayat selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Shadaqallahul azim. Nah, Allah menjelaskan pada orang bertakwa, tinggalkanlah sisa riba. Nah, apabila kita melaksanakan riba waktu itu, tinggalkan. Tapi jangan lupa ya, banyak orang membuat dalil ini menjadikan, misalnya kita berutang di bank konvensional, kita berhijrah, terus kita nggak mau bayar utang itu, kita keluarkan ayat ini. Bukan gitu. Itu kalau kita, misalnya kita minjamkan uang ke orang, kita bungakan. Nah,
Terus kita yang meninggalkan sisa riba itu, yang dibayar utangnya aja. Kitanya, kalau kita yang ngutang ya wajib bayar utang dong. Masa kita mengeluarkan ayat ini untuk mengelakkan utang? Dan di sini juga dijelaskan Allah yang intinya sebenarnya dalam ayat ini, la tazlimuna wa la tuzlamun. Tidak ada yang menganiaya dan tidak ada pula yang dianiaya. Tidak ada yang rugi dan tidak ada yang dirugikan. Tidak ada yang merugikan, tidak ada yang dirugikan. Lanjut. Nah, sebenarnya sudah ada fatwa MUI yang mengharamkan tentang bunga. Nah, boleh kita baca pelan-pelan. Bunga adalah ini, riba tambahan ini, praktik bunga satro ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi di zaman Rasulullah. Praktik pembungaan tersebut hukumnya adalah haram untuk wilayah yang sudah ada kantor. Nah, kalau ada kantor bank syariah di daerah kita, maka sebenarnya kewajiban bagi kita untuk membuka tabungan di bank syariah itu kalau mau menabung. Yang kedua, kalau tidak ada, kita boleh ke bank konvensional tapi dengan niat hanya untuk melakukan transaksi saja. Ini mungkin penyampaiannya nanti orang-orang tua ataupun orang-orang yang yang belum mau mendapatkan dakwah kita mungkin agak susah. Karena pasti jawabannya, woi nyeleneh buat jawabannya. Nyelenehnya gimana? Uang saya mau saya taruh di mana ya terserah saya. Padahal tadi kalau kita kaji lagi balik, kalau beli sikat gigi yang terbuat dari bulu, mohon maaf, babi dan terbuat dari bulu sapi, pilih mana? Bulu sapi. Nah, kenapa giliran ini milih yang ini? Karena yang ini lebih menguntungkan. Kenapa ini menguntungkan? Karena bapak ibu nggak mau nabung ke sini. Kalau bapak ibu sudah mau berpindah ke sini, yang ini juga bakal memberikan keuntungan yang lebih adil untuk bapak ibu. Begitu. Jadi bisa dibaca, bisa di searching Fatwa MUI nomor 1 tahun 2004 tentang bunga. Selanjutnya, nah ini bedanya. Tapi pertanyaannya, bank syariah sama atau beda? Sama dengan bank konvensional. Silahkan diterjemahkan masing-masing. Yang pertama, pertimbangan halal atau haram dalam menyalurkan dana. Kalau bank syariah, dipertimbangkan halal atau haram usaha ini. Misalnya, beli mesin untuk membuat oposan khamar. Nggak boleh di bank syariah. Di bank konvensional, boleh-boleh aja. Yang kedua, anti riba, maisir, dan gorok. Di konvensional nggak dibahas itu. Yang ketiga, uang sebagai alat tukar dan bukan komoditi. Di konvensional, uang sebagai komoditi. Gimana komoditi itu sih sebenarnya? Misalnya kita beli rumah, kita nggak mampu, kita meminta pembelian ke bank syariah. Bank syariah membelikan rumah ini dan dijual ke kita dengan dia mengambil keuntungan. Kalau bank konvensional, kita meminjam uang dan uang ini dibungakan untuk membeli rumah itu. Begitu. Terus yang terakhir, diawasi OJK kalau bank syariah. Konvensional diawasi juga dong. Bank syariah ada Dewan Pengawas Syariahnya. OJK, di bank konvensional nggak ada. Dewan Pengawas Syariah ini sudah disertifikasi oleh MUI. MUI itu siapa? Majelis Ulama Indonesia. Pakar-pakar fikih muamalah, pakar-pakar yang mengerti tentang lembaga dan keuangan, lembaga keuangan bank maupun non bank syariah. Seterusnya, nah ini ada yang tadi kan semua bank sama saja, bagi hasil sama aja dengan bunga. Nah, untuk penyimpanan uang, untuk nabung nih, kita nabung di bank syariah, nabung di bank konvensional. Kalau bank syariah gimana? Nabung bank syariah. Terus bank syariah ngumpulin penabung ini semua, terus diusahakan dengan cara gimana? Menyalurkan dananya. Nanti kalau untung dibagi sesuai porsi yang ditabung masing-masing. Nah,
Kalau di bank konvensional kita nabung, di awal kita udah dapat berapa bunganya, berapa nilai yang kita dapatkan kalau kita menabung sekian. Kalau di syariah beda. Kalau untung bank semakin besar, kita dapat semakin besar. Kalau untung bank kecil, maka kita dapat kecil. Kalau di konvensional, mau untung besar kayak mau untung kecil kayak kita tetap dapatnya segitu-segitu aja. Yang kedua untuk pembiayaan. Nah, pembiayaan juga begitu. Bank memberikan pembiayaan ke masyarakat untuk usaha misalnya. Jadi usahanya ini udah ditetapkan nisbah bagi hasilnya, bukan angkanya yang ditetapkan di awal. Misalnya kita angsuran kita 1 juta sebulan, angsuran pokoknya. Bagi hasilnya itu tergantung kemajuan atau kemunduran dari perusahaan kita. Kalau bunga di bank konvensional itu sudah jelas, kita bayar misalnya 1.500.000 sebulan, 500 bunganya. Itu yang 500 itu tetap. Bahkan bisa bertambah kalau suku bunga Bank Indonesia naik. Kalau di bank syariah tergantung usaha kita. Selanjutnya, nah, ada juga yang bilang tadi kan bagi hasil, ini margin dengan bunga sama aja. Ini tadi kalau margin ini biasanya dilakukan pada akad murabah atau pembelian. Ditetapkan di awal akad, nggak berubah-ubah lagi angkanya. Misalnya bank membiayai usaha fotokopi, membeli fotokopi dengan harga 100 juta. Bank yang beli 100 juta, dijual ke nasabah, katakan karena dia nyicil selama 10 tahun, dijual misalnya 200 juta. 200 juta itu nggak bakal berubah lagi, dibagilah sama 10 tahun itu. Kalau bunga, itu bank misalnya membiayai, menyalurkan dana 100 juta, 100 jutanya dipinjamkan uangnya. Misalnya bunganya 100 juta. Sama kan 200 juta. Tetapi nanti sepanjang perjalanan kalau bunga Bank Indonesia naik, suku bunga Bank Indonesia naik, bunga dari bank konvensional juga berubah, naik. Artinya yang margin ini flat, sudah diketahui berapa cicilan kita sampai terakhir sehingga kita bisa mengatur cash flow kita. Kalau di bunga fluktuatif, berubah-ubah tergantung situasi ekonomi. Saat ini kan ekonomi kita lagi ya bisa dibilang kacau karena wabah corona. Bisa jadi usaha yang dibiayai bank konvensional selama ini lagi mengalami ini juga terganggu juga. Yang konvensional merasa aman dan nyaman karena tidak akan berubah untuk margin dan bunga ya. Selanjutnya, nah, fungsi bank syariah untuk usaha sebagai pengelola dana, pemodal. Pemodal ini kalau pengelola itu menerima tabungan kita. Kalau pemodal, bank syariah menyalurkan dana yang diberikan nasabah. Kalau jasa layanan, banyak lah, seperti jasa-jasa ATM, seperti jasa mobile banking dan lain-lain untuk memudahkan transaksi antara kita. Nah, tambahannya ada sosial. Bank syariah bisa melakukan fungsi sebagai pengelola dana untuk penghimpun dan penyaluran zakat, infak, dan sodaqoh. Serta penyaluran qardul hasan, pinjaman kebajikan. Pinjaman kebajikan ini tidak ada margin, tidak ada bagi hasilnya, pokoknya berapa yang dipinjam, yang dikembalikan tetap nilainya. Itu untuk sosial. Tapi untuk yang saya jelaskan tadi adalah itu untuk bisnis, usaha. Seterusnya, nah, ini kegiatan usaha bank syariah. Ada jasa keuangan, jasa non keuangan, jasa keagenan, ada penghimpunan, penyaluran jasa perbankan, prinsip mudharabah, prinsip wadiah, dan lain-lain. Nanti saya jelaskan di video-video berikutnya khusus ini. Ada ini istilah-istilah di bank syariah bisa dipahami atau adik-adik juga sudah memahami sih sebenarnya.
Ini sering keluar juga di ujian komprehensif, banyak yang berbalik-balik. Ada yang mengatakan kafalah itu adalah hiwalah, hiwalah itu ada kafalah, ijaroh dan IMBT, ijaroh adalah IMBT, IMBT adalah ijaroh. Mudhorobah musyarakah berbalik-balik. Nanti saya jelaskan di video-video berikutnya. Nah, karena kita tadi membahas hijrah, sebenarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat hijrah itu sampai ke Madinah, bahkan belum sampai pun, yang pertama beliau lakukan adalah membangun masjid. Artinya sebelum hijrah itu kita harus membangun dulu hubungan kita secara vertikal ke Sang Maha Pencipta, ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita menguatkan iman dan istiqomah di dalamnya. Itu yang pertama. Kalau mau hijrah itu kan ada pergerakan. Bergerak ke masjid misalnya, bergerak untuk sholat misalnya, bergerak untuk A, B, C. Yang kedua, mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar. Artinya kita harus yang NU, yang Muhammadiyah, dan yang lain-lain, yang ormas-ormas Islam yang ada di Indonesia harus bersatu, harus bersaudara. Kita ini sesama Islam. Setelah kita bersatu, kita bisa membangun ekonomi sendiri, kita bisa membangun bank sendiri, barulah bisa kita menggerus ataupun meningkatkan porsi market share aset kita. Terus yang ketiga, kebijakan Rasulullah apa? Membangun pasar. Begitu sampai di Madinah, Rasulullah langsung bertanya, di mana pasar? Artinya kita harus berdiri di kaki sendiri dalam hal ekonomi. Kita tidak bisa terkungkung oleh ekonomi. Kita mau lakukan ini, ingat utangmu loh. Kita mau lakukan ini, ingat loh. Nah, jadi produk, barang, dan jasa sudah diatur sedemikian rupa dalam Islam agar tetap dalam koridor Al-Quran dan Hadis. Salah satu produk dan jasa yang sesuai koridor Al-Quran dan Hadis pada saat ini adalah bank syariah. Bank syariah nggak murni syariah, Pak. Paling tidak, yang paling menuju ke syariah, yang akan menuju dalam kebaikan adalah bank syariah. Jadi yang lain nggak menuju kebaikan, Pak. Saya no comment. Saya tidak mau menjustifikasi. Yang terakhir, membangun kekuatan politik. Apa buktinya? Rasulullah membuat piagam Madinah. Artinya kita harus berdiri juga. Muslim, Islam harus berdiri, membangun kekuatan politik, tetapi harus menyayangi semua umat manusia yang ada di muka bumi ini tidak terkecuali. Mau itu agama apa, mau itu kepercayaan apa, kita tetap harus merangkul mereka. Tapi jangan lupa, kita harus bersatu dalam membangun kekuatan politik. Mungkin cukup sekianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan pengantar ini bermanfaat. Mohon maaf sudah merepotkan adik-adik menonton video yang berguna ini pastinya. Marilah kita terbangkan bank syariah. Untuk adik-adik, ini adalah tugas yang nggak dicatat oleh saya, tapi dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar adik-adik semua menjadi ekonom robbani yang kokoh, yang istiqomah, yang bisa mencerahkan setiap minimal keluarga Anda. Mohon maaf atas segala kesalahan, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Innallaha yuhibbul jamil, fastabiqul khairat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.